Yang kita berikan itu yang berhak. Kalau dia tidak berhak, tidak kita berikan. Pemirsa, hukuman yang kadang tidak seberapa ditambah dengan remisi-remisi yang diberikan kepada napi korupsi, ini akan membuat hukuman mereka semakin singkat saja. Lalu pertanyaannya, di manakah efek jera terhadap pelaku kejahatan luar biasa? Itulah yang akan kami perbincangkan pada pagi hari ini, tetapi sebelum itu kita akan simak dulu bersama ada informasi pengantar berikut ini. Dalam rangka kemerdekaan Indonesia yang ke-70 tahun, pemerintah memberikan remisi kepada 118.000 narapidana. 1.938 diantaranya adalah narapidana pelaku korupsi. Pemberian remisi kepada para koruptor ini yang menuai pro dan kontra di masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi yang sering digaungkan pemerintah. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli beralasan kementeriannya memberikan remisi sebagai hak narapidana dengan mempertimbangkan kelayakan dan pembinaan. Yasona menampik jika pemberian remisi terhadap para koruptor ini tidak sejalan dengan nawacita pemerintahan yang ingin melawan korupsi. Itu hak orang. Jadi kalau udah hak kita itu dicabut, itu kan kurang baik. Yang kita berikan itu yang berhak. Kalau dia tidak berhak, tidak kita berikan. Kan kalian lihat misalnya remisi Idul Fitri, NG, Dada Rosada, yang lain itu kan tidak dikasih karena tidak berhak. Tapi kalau yang sudah berhak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan PP, kan harus kita kasih. Jadi saya sudah katakan, kalau di tempat saya bukan menghukum, di tempat saya membina. Yang menghukum itu pengadilan. Sementara itu, peneliti ICW Lalola Esther justru menilai pemberian remisi menjadi langkah mundur dari pemerintah dalam rangka memberikan efek jera bagi para koruptor. Nah, kalau kita bicara soal pemberantasan korupsi, itu ada banyak hal sebetulnya yang terlibat di dalamnya. Pertama soal penjeraan, gitu ya. Dan penjeraan ini salah satunya adalah dengan memperketat pemberian remisi kepada terpidana kasus korupsi. Nah, pemberian remisi dasawarsa ini justru jadi langkah mundur. Ketika sudah ada pengaturannya dalam Kepres 120 tahun 55 misalnya, konteks berubah, gitu. Dan itu yang tidak diantisipasi ketika pemerintah kemudian memberikan remisi dasawarsa kepada para narapidana. Remisi sebenarnya tidak diberikan secara cuma-cuma. Pada narapidana kasus khusus seperti narkoba, terorisme, dan korupsi, pemberian remisi harus mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, di mana terdapat beberapa syarat bagi pelaku kejahatan khusus ini sebelum mendapatkan remisi, seperti telah bertindak sebagai justice collaborator, berkelakuan baik, telah membayar denda, hingga telah menjalani sepertiga masa pidana. Pemirsa, menjerahkan koruptor, polemik remisi, dan hukuman pelaku korupsi itulah yang menjadi topik perbincangan yang pertama. Ada satu narasumber lagi yang akan bergabung bersama kami di sini. Saya panggilkan dari ICW, yaitu Agus Sunaryoto. Selamat pagi, Mas Agus, silakan. Selamat pagi. Halo, Pak. Alhamdulillah ini sudah bergabung. Iya. Oke, sekarang kita bisa langsung memulai. Pertama saya ingin ke Pak Akbar Hadi dulu. Saya ingin konfirmasi nih Pak, dari 1.938 napi korupsi yang dapat remisi dasawarsa, ini apakah semuanya sebetulnya sudah memenuhi syarat PP nomor 99 tahun 2012? Sebelum saya menjawab ke sana Mbak, saya ingin coba memberikan penjelasan biar ini clear ya. Kalau kami yakin lah, Kang Agus dan Kang Asep pasti sudah paham betul ya. Tapi kan masyarakat perlu juga harus mendapatkan penjelasan. Oke. Jadi kita di Indonesia ini kan menganut sistem peradilan pidana ya. Di sana ada sub-sistem. Ketika seorang melakukan perbuatan yang melawan hukum, kemudian dia diduga, disangka dan melakukan penyelidikan. Nah di sana berlakulah kewenangan penyidik ya. Pada saat penyidik menetapkan seorang itu menjadi tersangka, maka di sana sudah ada sifat penghukuman, ada sifat penjeraan. Mungkin lebih luas lagi, bukan hanya memaksa untuk dikurung, ditahan. Kemudian bisa juga memblokir tabungannya, menyita beberapa aset-asetnya, tanah, rumah dan sebagainya. Oke, no problem lah. Artinya silahkan itu kewenangan dari kawan-kawan di penyidik. Tapi ketika yang bersangkutan memang tidak mau kerjasama, silakan dengan jerat dengan pasal-pasal yang memberatkan, kemudian yang cukup sanksinya
cukup berat misalnya. Nah, ketika sudah P21 maka selesailah tugas dari penyidikan yang berilah kepada penuntutan. Nah, pada saat di penuntutan ini juga silahkan itu mungkin barangkali ada masih asetnya di bank, kemudian ada rumahnya. Jadi yang masih... yang ingin Anda sampaikan? Nah, maka pada saat seorang ini dari kejaksaan sudah diserahkan ke pengadilan, maka selesailah tugas dari penuntutan. Berakhir tugas penuntutan, menjadi kewenangan seorang hakim atau pengadilan. Pada saat yang bersangkutan tidak mau kerjasama pada saat pemeriksaan, ya silahkan dihukum seberat-beratnya, dipidana setinggi-tingginya. Ya kalau perlu, mohon maaf sampai 7 Jadi maksudnya bisa didenda, bukan salah mungkin, remisinya, tetapi salah hukumannya begitu. Bentar, seharusnya yang bisa diperberat. Ini perlu kita sampaikan supaya memahami. Nah, silahkan dihukum seberat-beratnya, mungkin hukuman seumur hidup atau hukum mati silahkan. Tapi ketika dia sudah divonis oleh hakim, maka tugas hakim itu sudah selesai dan pada saat itu dia bukan lagi dihukum tapi dibina, dibimbing, direhabilitasi. Nah, disinilah menjadi tugas Kementerian Hukum dan HAM. Jadi penghukuman itu memang sudah mulai pada saat mereka melakukan penyidikan, penuntutan, pengadilan. Nah, kemudian untuk memodifikasi perilaku mereka itu adalah dengan suatu instrumen yang namanya remisi. Remisi ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 tentang Pemasyarakatan. Kemudian dikuatkan dengan Keputusan Presiden 174. Kemudian ada PP tahun 32 tentang hak warga binaan, pemasyarakatan dan sebagainya. Nah, disinilah pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi sebagai upaya modifikasi perilaku mereka untuk berperilaku baik. Karena di sini, ya. Pak Akbar Hadi, balik ke pertanyaan yang saya tadi, boleh tolong diperjelas ini dari 1938 yang mendapatkan remisi dasawarsa ini dapat lagi remisi umum sesuai dengan PP 99 dan 28. Jadi mereka ini double begitu, dapat remisinya, dapat remisi dasawarsa, dapat pula remisi umum, begitu? Baik, jadi begini kita perlu juga sampaikan bahwa sebetulnya narapidana korupsi ini cukup banyak ya. Ada 2.786, jadi hampir 3.000-an ya. Hampir 3.000-an. Dan mungkin yang ditangani oleh kawan-kawan KPK ya mungkin tidak sampai di 500 ya. Jadi memang banyak kawan-kawan dari kepolisian dan di kejaksaan juga cukup banyak. Nah, dari jumlah 2.786 tersebut yang tersangkut PP 28 tahun 2006 itu 517. Jadi PP 28 tahun 2006 ini diberlakukan ketika yang bersangkutan divonis sebelum November 2012. Nah, ketika yang bersangkutan sudah divonis pada saat setelah November 2012 berlakulah PP 99 tahun 2012. Nah, tentu saja kita juga sangat selektif ya dalam memberikan remisi ini kepada mereka. Nah, jumlah narapidana tindak pidana korupsi yang terkait PP 99 tahun 2012 itu berjumlah 1.421. Jadi itu telah jumlahnya. Jadi totalnya ini ya 1.938. Oke Pak, pertanyaannya berarti mereka dapat remisi dasawarsa dan remisi umum, begitu? Ya, baik. Double? Ya, jadi Singkat, mereka Pak. ketika pada saat 70 tahun kemerdekaan, memperingati 70 tahun kemerdekaan Indonesia ini, maka juga ada aturan mengenai remisi, yaitu adanya Kepres 120 tahun 1995, dan itu sudah berlaku sejak tahun 55, kemudian 65, 75, 85, 95 sampai terakhir adalah tahun 2005. Nah, inilah yang kemudian tahun 2015 ini pada saat 17 Agustus kemarin juga diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sebelum saya ke Kang Asep, saya ingin tegaskan sekali lagi, berarti betul double dapat remisinya atau tidak Pak? Iya, betul. Singkat. Jadi ya, selain dapat remisi umum, mereka juga mendapatkan remisi dasawarsa. Double ya, berarti sekarang saya tanya ke Kang Asep. Ini apakah remisi dasawarsa bisa diberikan kepada napi korupsi padahal sudah ada PP 99, Kang? Ya, kalau di PP 99 kan dijelasin bahwa hak remisi itu hak daripada pemasyarakatan, kan, itu hak disebutnya kepada para narapidana. Tapi ketika di Undang-Undang Pemasyarakatan dikatakan itu hak, ada beberapa pengecualian, kan lahirlah aturan-aturan berikutnya. Misalkan diantaranya dia harus
kerjasama. Yang satu itu. Nah, yang menarik mungkin bagi publik, bagi media, bagi manapun ya. Nah, ketika remisi ini diberikan tadi entah double, entah single, entah triple gitu kan. Nah, justru kepada orang-orang yang selalu dianggap musuh masyarakat, itu para koruptor gitu kan. Memang koruptor hanya beberapa sih sebenarnya, tapi akibat dari koruptor yang dari mulai awal pembuktiannya sulit, penanganannya juga khusus gitu kan. Nah, ketika penanganannya khusus, ditahanan juga khusus, satu kamar khusus, satu-satu kan di RP Sukamiskin itu. Nah, dia mendapat remisi. Nah, masyarakat kan pasti bertanya, kenapa sih yang sudah merugikan begitu banyak dampaknya kepada masyarakat khusus? Nah, masyarakat juga mungkin nggak tahu ya Pak ya, mungkin padahal ada yang pencurian atau penggelapan atau juga kejahatan tanda petik masih ringan, seolah remisinya tidak dapat gitu, walaupun mungkin datanya ada kan. Tapi yang sekarang kesan misalnya kayak Gayus yang jelas-jelas korupsi di bidang merugikan di bidang pajak, kenapa sih dia harus dapat atau beberapa lainnya dapat double gitu kan. Nah, sekarang kalau sekali lagi, kalau dia mau double, mau triple itu kan kewenangannya beliau. Tapi ketika kewenangan untuk memberikan remisi kan harusnya selektif tadi, memilih dan memilah gitu kan. Siapa yang harus diberikan remisi? Tapi kalau dari segi aturan Kang, ini sudah tepat belum kan? Ya sekarang, ada kepres, tapi ada juga PP nah, nomor kalau lihat 99. hierarki perundang-undangan kan lebih tinggi PP. Betul. PP udah mengatur, ada aturannya yang mengunci tadi hak narapidana, tapi hak ini ada ketentuan, ada syaratnya, kondisinya kan, kerjasama dan semuanya itu kan. Nah, tapi ini dimungkinkan oleh adanya kepres yang aturannya kan di bawah PP. Tinggi PP gitu. Tapi kan saya bilang, nah itu kewenangannya beliau. Nah, sekarang kan masyarakat bisa menilai, orang kan bisa menilai, loh berarti ada diskriminasi, ya tidak bisa salahkan pendapat terhadap narapidana yang ecek-ecek dan terhadap yang narapidana yang menjadi selebriti korupsi gitu. Nah itu kan jadi pertanyaan publik gitu. Sekali lagi walaupun mungkin hanya beberapa, tapi akibatnya banyak. Tapi ada yang banyak, akibatnya nggak seberapa, tapi remisinya dikit gitu. Nah, sekarang kan mungkin Bapak dari Kumham harus menjelaskan dari pemasyarakatan bahwa yang pencurian juga banyak sekian, yang penggelapan juga sekian, korupsi sekian. Nah, itu juga. Karena penanganannya khusus kan, karena penanganan jadi, khusus. maksudnya Kang, apalagi yang koruptor, betul, KPK juga. dengan adanya PP ini yang peraturannya lebih tinggi dari Perpres itu masih berlaku nggak sih Kepres yang 120 itu? Ya sekarang kan aturannya yang belum selama undang-undang belum dicabut yang lebih tinggi itulah yang berlaku. Tetap berlaku. Normanya ya udah berlaku. Kita juga harus melihat sejarah ya. Sejarah kita tidak bisa menyepelekan sejarah begitu saja. Ini tradisi katanya begitu ya? Ya artinya kan sebagai ungkapan bahwa negara ini sudah merdeka, maka salah satunya adalah pada saat itu keluarlah Kepres 120 tahun 1955. Baik, Pak Akbar, nanti kita akan sambung lagi. Saya ingin tanya nanti ke Mas Agus. Mas Agus, ini berarti aturan sudah mengatakan demikian, ada Kepres 120, ada PP nomor 99. Mau tidak mau kita harus mengikuti aturan, tapi pertanyaannya mau tidak mau juga berarti koruptor dapat banyak potongan hukuman ya. Nanti tanggapan dari ICW seperti apa pemirsa? Kita akan simak jawabannya usai jeda berikut.